Jumat 29 Mei 2020, program bantuan bedah rumah yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merenovasi rumah tinggal warga tidak terrealisasi pada seorang lansia bernama Kesyana Boru Marpaung. Janda lansia berumur 86 tahun ini tinggal sebatang kara yang berdomisili di Desa Hutagaul Sihujur, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba. Sebelumnya, Ketua BPD Desa Hutagaul Sihujur Japaris Hutagaul sudah memohon dan mengusulkan beberapa kali pada instansi pemerintah terkait mengenai rumah Ibu Kesyana Boru Marpaung selama beberapa tahun belakangan ini secara berturut. Namun sampai saat ini rumah yang dihuni Ibu Kesyana tidak mendapatkan permohonan tersebut. Kemudian pada tahun 2019 ditindaklanjuti oleh Hobin Alex Gultom selaku Ketua Pimpinan Wilayah LSM Sergap sekaligus Ketua DPC KAI Tapanuli Raya membawa langsung berkas Ibu Kesyana Boru Marpaung ke Dinas Tarukim Toba. Namun sampai pada saat ini tidak ada kelanjutan dari permohonan tersebut. Saat ini kita berada di Desa Hutagaul Sihujur. Bersama kita juga ada Ketua BPD Desa Hutagaul Sihujur. Kami dari LSM Sergap, seperti yang sudah kami posting, terkait rumah sangat tidak layak huni yang ditempati oleh salah satu ibu janda lansia. Inilah kami berada bersama Ketua BPD Desa Hutagaul Sihujur. Saat ini berada di lokasi. Inilah kondisi rumah ini. Dan bisa kita tanya kepada Bapak Hutagaul, selaku Ketua BPD Desa Hutagaul Sihujur, yang sudah berulang kali memperjuangkan agar rumah ini dapat perhatian dari pemerintah, terkhusus Pemkab Toba. Pak Hutagaul, Bapak adalah Ketua BPD di Desa Hutagaul Sihujur, betul? Pak, apakah memang betul ini sudah pernah Bapak usulkan atau Desa Hutagaul Sihujur pernah mengusulkan untuk ini mendapat bantuan dari pemerintah? Ini kebetulan sudah ada sekitar 5-10 kali kita usulkan, tapi nggak ada reaksi dari pemerintah Kabupaten Toba. 5-10 kali? Iya. Sudah pernah diusulkan ya? Kira-kira berapa lama waktu yang lalu itu, Pak? Itu ada sekitar, kalau nggak salah, 8 tahun yang lewat lah itu ceritanya. 8 tahun berturut-turut kita usulkan, hampir setiap 2 tahunnya kita usulkan, itu nggak ada reaksi dari pemerintah Toba. Jadi sehingga sudah berganti ke Bupati pun masih tetap diusulkan, Pak ya? Tetap diusulkan. Baik, itu dari Ketua BPD Desa Hutagaul Sihujur. Dan juga sudah pernah langsung kita antarkan berkas desa ini, termasuk rumah ini, ke Dinas Tarukim Kabupaten Toba di tahun 2019. Kita langsung antar ke Dinas Tarukim. Namun sampai saat ini, inilah kondisi rumah ini. Boleh kita lihat, kita akan pastikan, kita akan melihat dulu. Mari kita lihat sampai ke dalam, seisi rumah. Apakah timnya sudah turun melihat rumah ini juga kita tidak tahu. Karena di sebelah kiri, ini ada bangunan-bangunan yang sudah direhab. Menurut Pak BPD tadi bahwasanya dananya ini adalah pembangunan dari Dinas Pariwisata. Ketiga bangunan ini direhab, dipersiapkan untuk desa pariwisata. Apakah kondisi rumah sudah seperti ini, Pak? Sudah. Apakah Bapak selaku Ketua BPD pernah meminta atau mengusulkan ini untuk dibantu juga oleh Dinas Pariwisata ketika membangun desa pariwisata ini? Baik, boleh Bapak ceritakan sedikit kronologisnya, Pak? Ya, saya tahu itu dananya cukup besar untuk pariwisata ini, sampai 1,5 miliar. Itu ada anjuran kami dari pemerintah desa, juga dari saya Ketua BPD kalau Sihujur pada saat itu, jangan mubazir dananya. Kalau bisa dibuat rumah pariwisata, rumah adat pariwisata, tapi harus yang di selebihnya ataupun di lingkungan pariwisata itu harus rumah yang layak huni. Contohnya harus dibangun lah, ibarat kata jangan cuman yang kena ini rumah adatnya, juga lawannya ini apa namanya ini, Rumah sekelilingnya. Rumah sekelilingnya baru pas itu saya bilang itu pariwisata. Kalau kayak gini nggak pariwisata namanya, saya bilang sama orang pariwisata pada saat itu. Artinya Bapak dari BPD dan juga pemerintah desa sudah meminta atau memohon kepada Dinas Pariwisata untuk menunjang program pariwisata ini tadi, sehingga wilayah sekelilingnya atau rumah-rumah di sekelilingnya harus juga mendukung dalam posisi bentuk rumah ataupun kondisi rumah. Jangan lagi ada desa pariwisata yang notabene-nya sudah direhab semua, namun tidak jauh dari rumah tersebut ada rumah yang sangat tidak layak huni.
Mari kami akan mulai pandu mulai dari sisi samping. Baik. Inilah posisi rumah ibu lansia yang saat ini kita sorot. Ini adalah tempat masak saat ini. Tempat masak saat ini. Sementara oleh ibu itu didirikan sendiri. Nanti akan kami tunjukkan siapa ibunya. Karena ibunya memang sudah tua, tidak bisa kita ajak jalan. Ini dapur. Kenapa harus masak di sini? Ada alasan tertentu. Karena robohnya dapur. Ya, ini tempat masaknya. Dapur yang roboh di mana, Pak? Dapur yang roboh ini. Itu adalah kondisi dapur yang sudah roboh. Ini sudah roboh, ini sambungan ke ruang tengah. Ya, ini ruang tengah, ini sudah roboh. Sehingga nampak kita katakan sudah tidak mungkin lagi itu Dihuni ya, Pak? dihuni. Bahkan dari PNPM ada pernah bantuan ke ibu ini berupa sisa hasil usaha. Ini bantuan dari PNPM. Mereka bantu ini. Karena programnya hari itu hanya cukup untuk bangun kamar mandi. PNPM ini Pak, BPD ya? Berapa kira-kira nominalnya, Pak? Bantuannya? Nominalnya berapa nih Pak BPD hari itu? 3.640. Ah, ini ada. Ah, ini. Kita buat ini. Apa kita di sini beli? Terpaksa dipergunakan juga gudang karena rumah sudah tidak mungkin lagi kan? Iya. Nah, karena rumah sudah bocor ini kita bisa lihat ini sembako ibu ini, termasuk bahan pangannya pun harus disimpan di sini karena cuman ini yang layak untuk menyimpan. Kita lihat bisa telur. Nah. Kenapa dia harus ke kamar mandi? Kamar mandi, tempat penyimpanan. Ya, karena kita sudah melihat langsung rumah yang dihuninya sudah tidak mungkin lagi menyimpan. Tidak hanya rumah Ibu Kesyana, terdapat 4 rumah tidak layak huni pada desa yang sama, Desa Hutagaul Sihujur, Kecamatan Silain. Satu di antaranya adalah rumah dari pasangan lansia, Bapak Jomen Hutagaul dan Ibu Hirimbo Rupangaribuan. Tak jauh berbeda, keadaan pasangan lansia ini sangat memprihatinkan. Pasalnya di rumah tidak layak huni tersebut, beberapa tahun belakangan ini Ibu Hirim mengalami kelumpuhan. Pasangan lansia ini tinggal bersama 1 orang cucu, namun setiap hari cucu harus pergi berladang mulai pagi hingga sore untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kembali kami dari LSM Sergap hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Hutagaul Sihujur. Menyampaikan kepada pihak Pemkab Toba, ini sepasang lansia sudah tidak produktif, sudah tidak bisa bekerja, hanya mengharapkan dari anak-anaknya. Opung ini dalam kondisi sakit, tidak bisa jalan. Jadi Opung ini hanya tidur berbaring di sebelah tempat masak. Kita harus lihat kondisinya. Sudah lumpuh ya Pung? Iya. Tinggal di samping tempat masak. Inilah suaminya. Bapak ini suaminya, ini tempat masak. Harapan kami kepada pemerintah, terkhusus Pemkab Toba, perhatikan beliau-beliau ini. Perhatikan orang tua kita ini. Kalau memang ada bantuan, tolong sampaikan ke mereka. Kami berharap, Opung ini sangat berharap bantuan dari pemerintah. Karena sudah tidak bisa produktif. Udah nggak bisa kerja lagi, Opung. Iya. Kamu bekerja di hotel. Nggak agak. Opung pesang ini kan? Semua ini. Inilah kondisi kehidupan keluarga Opung ini. Kami bersama Toba TV, LSM Sergap dan Toba TV turun langsung ke lokasi, berharap kepada pemerintah Toba untuk memperhatikan masyarakat di bawah. Dari Kecamatan Silain, Toba TV melaporkan. Opung lansia. Dijangkan hari ini, Pak ya.